He's coming soon.
Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil, di dalam masa kandungan Bapa, mereka menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk, nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Sebentar kami merenungkan dapat Elohim-Mu. Urapi membelenggu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara ya Roh Kudus. Sekarang kami siap mendengarkan dapat Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Davar Elohim. Mungkin Pak bisa tolong mati lampu ini biar kelihatan ya. Oke ya, biar kelihatan slide-nya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan Davar Elohim yang saya beri judul seperti apa yang sudah saya kirim, yaitu hidup bijak di akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjelang waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu di mana kita justru harus lebih dekat dengan Elohim. Banyak hal terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita bisa memprediksi. Tahu-tahu bisa terjadi sesuatu hal. Contohnya saudara, beberapa waktu yang lalu, khususnya awal tahun, saudara, kita memprediksi bahwa besok kita akan membuat acara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan mungkin saudara punya mimpi-mimpi besar di tahun ini. Saya beri contoh, kayak gereja kita ini saudara, kehilan kita ini, Gereja kita ini, besok bulan Juli kita akan mengadakan fellowship kembali bareng-bareng. Kira-kira bulan Juli saudara. Itu kerinduan kita. Nanti kita buat perayaan-perayaan yang luar biasa, sehingga banyak orang yang semakin banyak hadir dan mengenal kebenaran. Itu pada awal tahun saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mulai bulan Maret bahkan ibadah saja kita dibatasi. Betul nggak? Kita ibadah saja dibatasi. Dan harus jaga jarak dan tidak boleh. Bahkan akhirnya harus online. Beberapa waktu kita ikutin ibadah dengan streaming saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan bukan hanya itu saja dibatasi, tetapi banyak korban yang terjadi. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Bapak Yahweh lebih dulu karena ada wabah yang terjadi. Kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hiduplah kita bijak di akhir zaman ini. Benar nggak bahwa ini sudah menjelang akhir zaman? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, tanda-tanda akhir zaman ini sudah nyata, saudara. Sudah semakin kita mengetahui tanda-tandanya. Sudah mulai banyak yang digenapi sesuai dengan Davar Elohim. Tanda-tanda itu sudah seringkali kita lihat. Saya sudah pernah menyampaikan Davar Elohim ini, tapi kita lihat Matius 24 ayat 3 sampai 14. Perhatikan baik-baik dalam kitab Injil Matius atau Matius pasal yang ke-24 ayatnya 3 sampai 14. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ya. Dan sementara dia duduk di Bukit Zaitun, datanglah para talmid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami bila manakah hal-hal ini akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu. Tandanya kedatangan Yesua itu apa dan nanti akhir zaman. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, perhatikanlah jangan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan seorang pun menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah Masiah.
dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua itu merupakan awal penderitaan. Perhatikan, awal penderitaan. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung, dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain, dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan mereka karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Amin. Nah, yang kita baca ini adalah tanda-tandanya, saudara, yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMasyiah. Ibaratnya orang mau ngikutin kuis atau ujian, dikasih clue-nya. Artinya dikasih dulu nih, paling tidak gambarannya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, datang orang mengatasnamakan Tuhan. Sekarang ini banyak orang apapun atas namanya Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan yang ngomong sama saya. Tuhan bicara dengan saya, artinya selalu atas namanya Tuhan. Jadi Tuhan itu ibaratnya sebagai dipinjam namanya, tetapi bukan untuk kemuliaan namanya. Jadi meminjam nama Tuhan, meminjam nama Elohim, tetapi untuk kepentingannya pribadi, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi banyak. Kemudian saudara, yang kedua, banyak HaMasyiah palsu atau Mesias palsu. Banyak orang mengaku juru selamat, banyak orang mengaku saya dapat membantu dan sebagainya, tetapi nyatanya tidak. Kemudian tanda-tanda ini ya, peperangan di mana-mana. Kita sudah dengar kalau peperangan ini dari sejak zaman dulu sudah ada. Bahkan saudara yang dikasih, sampai hari ini terjadi peperangan-peperangan di mana-mana. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian selanjutnya, bangsa melawan bangsa. Nah, bangsa di sini saudara jangan selalu berpikir wah bangsa itu suatu negara dengan negara. Tidak. Bangsa di sini itu bisa saja itu hanya orang suku bangsa mana dengan suku bangsa mana. Dan itu bisa terjadi saudara. Kemudian kelaparan. Nah, kalau isinya perang, siapa yang mau jualan? Betul nggak saudara? Kalau orang lagi ribut perang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak usah susah-susah. Orang lagi ribut, ada kerusuhan aja, nggak mungkin tokonya dibuka. Betul nggak? Pasti ditutup. Lah kalau tutup tokonya, warungnya tutup, semuanya orang nggak bisa nanam, apa nggak kelaparan? Pasti kekurangan makanan saudara. Contoh saja, terjadinya wabah penyakit seperti kemarin, pandemi yang terjadi kemarin, semua toko ditutup. Yang punya stok makanan enak, yang nggak punya stok. Begitu sulit saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, selanjutnya wabah penyakit. Nah, sampai hari ini terus. Saudara yang dikasih, sampai hari ini terus masih ada terus. Sampai sekarang ini masih harus orang jaga jarak, harus cuci tangan, harus macam-macam saudara. Bahkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebenarnya ini kembali kepada beberapa tahun, ribu tahun yang lalu. Sekarang hampir setiap rumah disediakan tempat untuk cuci tangan. Betul nggak? Mau masuk setiap rumah dikasih. Padahal jauh sebelum itu, zaman Yeshua saudara, itu setiap rumahnya orang Yahudi itu sudah ada. Makanya banyak orang-orang Farisi negur Yeshua. Kenapa muridmu tidak cuci tangan dulu sebelum makan atau apapun?
Karena mereka sudah lakukan itu jauh ribuan tahun yang lalu. Sekarang mulai kembali lagi di tahun-tahun sekarang ini. Nah, saudara yang dikasih, wabah penyakit di mana-mana. Namanya wabah itu yang kena nggak cuma satu, pasti banyak, saudara. Sehingga terus seperti ini terjadi. Terus kita lanjutkan. Kemudian membunuh atas nama Tuhan. Kita lihat ayat yang tadi. Dan mereka akan membunuh. Ya, perhatikan ya. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu dalam kesukaran dan seterusnya. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang. Dan mereka akan tersandung banyak nabi palsu. Karena berlipat gandaan dan terus orang yang membunuh atas nama Tuhan. Dan banyak sekali terjadi. Jadi seakan-akan kalau saya melakukan ini karena saya membela Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, kita lanjutkan. Kemudian dibenci karena nama Yeshua Masiah. Sudah banyak, saudara. Karena nama Yeshua orang membenci kita. Karena nama Bapak Yahweh orang membenci kita. Sudah semakin banyak. Saudara, kasih itu mulai tidak ada. Terus kemudian saling berkhianat. Kenapa kok saling berkhianat? Karena orang nyari amannya sendiri. Dan ini terjadi, saudara. Orang nyari amannya sendiri. Yang penting aku aman, keluarga aku aman, selesai. Masalah orang lain terserah. Sehingga orang mulai pada berkhianat. Tadinya wah baiknya luar biasa. Tetapi begitu terjadi penganiayaan dan banyak masalah, mulai dari undur. Contoh, zaman Yesua. Waktu Yesua pergi kemana, muridnya ikut terus. Tetapi begitu Yesua mengalami aniaya, apa yang dilakukan Kefa? Bukankah kamu salah satu dari mereka? Aku nggak kenal. Mulai berkhianat, saudara. Mulai tidak mengakui. Dan itu juga akan terjadi di akhir-akhir zaman ini, saudara. Kita lanjutkan. Banyak nabi palsu. Nah, saudara, banyak nabi palsu. Padahal untuk mengidentifikasi nabi itu gampang. Nabi itu satu, harus dinubuatkan. Nabi itu sih, oh nanti akan datang nabi ini dinubuat. Terus kemudian dia harus bermujizat. Nabi itu mesti membawa banyak mujizat. Namanya nabi. Kemudian harus bernubuat. Kalau menubuatkan pasti terjadi. Itu salah satunya. Termasuk Mesias ya begitu. Mesias Yeshua juga dinubuatkan banyak. Bermujizat banyak dihitung. Menubuatkan banyak juga. Buktinya menubuatkan. Dia baru ngomong, Kepa nanti kamu sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Baru ngomong. Itu di pasal yang sama, saudara. Hanya beda ayat. Besoknya Yesua ditangkap sudah menyangkal beneran. Ini nubuatannya langsung digenapi, saudara. Artinya apa yang diomongin itu terjadi. Inilah salah satunya. Kemudian kedurhakaan dan hilangnya rasa kasih. Nah, sekarang rasa kasih ini sudah mulai pudar. Enggak, sekarang ini sudah mulai banyak orang yang punya rasa kasih itu mulai hilang. Contoh kalau nggak percaya. Dulu kalau ada orang nih naik motor nih, terus jatuh, orang cepet-cepet nolongin, betul gak? Sekarang belum tentu yang ditolongin orangnya. Bisa saja helmnya, bisa saja dompetnya yang dia. Terus kalau saudara lihat di tayangan televisi sekarang, mau nolong orang jatuh saja gak berani, betul gak? Wah, jangan-jangan ini kena corona nih, mau nolong aja gak berani, betul gak? Sehingga orang yang harusnya dia selamat jadi meninggal. Kenapa? Karena nggak ditolong. Nah, rasa kasih itu mulai hilang, saudara. Mulai pudar. Anak sama orang tua. Dulu kalau orang tua ngasih tahu anak suruh nurut. Sekarang orang tua ngasih tahu, anaknya lebih galak ngomongnya. Ya enggak? Gurunya ngasih tahu. Dulu, saudara, yang saya kasih tahu nih, contoh. Dulu kalau kita sekolah, nih yang sekitar sekolah tahun 80-an. SD-nya tahun 80 lah. Begitu gurunya sudah ngomong, takutnya luar biasa, betul gak? Terus nanti gurunya membawa, dulu itu kalau bilang tuding, kalau enggak penggaris. Ada ya, penggaris yang panjang. Kalau anaknya nakal sedikit langsung disabet, saudara. Anaknya protes? Enggak. Besok sekolah lagi, tetap sekolah, saudara. Lapor orang tua? Bisa saja. Kenapa kamu kakinya begitu? Tadi disabet, orang tuanya bilang kamu sih yang nakal, orang tuanya yang galak sama anaknya, betul gak? Sekarang tidak, kebalikannya. Begitu anaknya nakal sedikit dijewer, wah mungkin merah, pulang lapor orang tuanya, saudara. Waktu itu Pak Guru itu barusan jewer kuping saya. Orang tuanya belain anaknya,
datang gurunya kurang ajar nih. Saya aja belum pernah mukul anak saya. Ini anak saya dianiaya, lapor polisi saudara. Dulu berbeda. Orang saya ingat kalau perpisahan saudara, SD saja ini. Kalau perpisahan. Nah, waktu perpisahan keluar sekolah, anak SD sama orang guru-guru ngumpul. Itu anak SD bisa nangis. Betul nggak? Padahal apakah berpisah selamanya? Betul nggak? Tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang rasa kasih, rasa hormat itu hilang. Mulai tidak. Murid sama gurunya tidak. Makanya sekarang banyak murid yang kadang kurang ajar juga sama gurunya. Pernah beberapa waktu yang lalu ada murid mukulin gurunya sampai meninggal. Kenapa? Karena ya itu tadi, mulai rasa kasih itu hilang. Dulu saya pernah dihukum, ini waktu saya SD kelas 3 nih. Sampai sekarang gurunya sama saya jadi baik. Dulu waktu pelajaran agama, karena guru agamanya nggak ada, saya keluar sama teman-teman yang agamanya Kristen. Kemudian berenang di sungai. Nah begitu balik saya dihukum. Jadi sepanjang sekolah saya suruh ngangkat gini terus. Ya nurut saudara. Gurunya marah-marah, dia bilang, nanti nak kamu tenggelam sih kena gurunya. Ya betul juga saudara. Saudara yang dikasih, kalau sekarang saya dihukum kayak gini, gurunya yang disamperin orang tuanya. Betul kan? Nah orang tua yang baik itu bisa ngajarin anaknya. Begitu anaknya salah jangan dibelani. Betul gak? Harusnya diajar supaya apa? Anak itu menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Amin. Jadi mulai kedurhakaan muncul. Jadi di mana-mana durhaka, orang-orang sudah mulai rasa hormat gak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini adalah tanda-tandanya. Kemudian saudara, yang kedua, kapan waktunya? Kira-kira kedatangan Yeshua HaMashiach, kedatangan di akhir zaman itu kapan? Kapan waktunya? Itu rahasia Elohim. Kita nggak perlu ngitung-ngitung, banyak orang ngitung dan semuanya meleset. Dulu ada yang memprediksi, dulu tahun 98 akan Yeshua akan datang, meleset. Ada lagi nanti tahun 2012 karena kalender suku Maya juga sudah berhenti, meleset lagi. Yeshua nggak datang-datang saudara. Kapan saudara? Kapan waktunya? Itu rahasia Elohim. Yang penting itu kita berjaga-jaga. Amin. Tuhan datang kapan itu kita nggak tahu. Mungkin kita pulang, Yeshua datang menjemput kita. Ngapain? Napas kita berhenti. Amin saudara. Bisa saja kita dipanggil Tuhan duluan. Itulah waktunya Yeshua datang menjemput kita yang tidak seorang pun tahu. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga. Ada orang yang sehat, segar, bugar, luar biasa, olahraganya bagus. Begitu sampai rumah duduk, sambil ngobrol, ngomong sama istrinya, Bu, buatnya minum dulu sebentar, baru duduk, langsung meninggal. Inilah kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu. Saudara ini, kita nggak perlu menghitung kapan Yeshua datang. Yang dihitung itu umurnya kita. Masih sanggup nggak kita sampai kedatangan Yeshua HaMashiach? Amin. Sanggup nggak kita itu menghitung umur kita itu? Saya bisa nggak melakukan hal yang baik sesuai daftar Elohim? Sehingga kalau kita berjaga-jaga, kita siap, kapanpun Tuhan datang kita nggak perlu pusing. Karena apa? Karena pasti kita orang yang paling siap. Amin. Tapi kalau kita menghitung-hitung, itu seperti kisah yang Tuhan, wah hitung nanti sebentar lagi Tuhan datang, ternyata nggak datang lagi. Mulai males, kok nggak datang lagi ya? Wah mungkin besok kali ini mulai males lah. Nah orang mulai males, nah saat males ternyata Tuhan datang saudara. Tetapi kalau orang yang berjaga-jaga kapanpun Yeshua datang, kita menjadi orang yang paling siap. Di dalam kitab Matius 24 ayat 36, perhatikan ya. Ayat 36 saya bacakan. Namun mengenai hari dan saatnya itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di Samayim pun tidak kecuali Bapa. Terus kalau orang bilang, kalau kecuali Bapa, Yeshua ada tahu nggak kira-kira? Saudara yang kasih kira-kira Yeshua tahu nggak? Yang tahu siapa? Angkat tangan. Yang tidak tahu siapa? Angkat tangan. Yang tidak mau jawab angkat tangan. Nggak ada juga saudara. Nah kira-kira Yeshua tahu nggak? Saya bilang sangat tahu. Kenapa? Karena Yeshua itu Bapa yang mistik. Tapi kenapa Yeshua berkata hanya Bapa yang tahu? Karena kalau Yeshua, aku juga tahu kapan muridnya enak. Betul nggak? Lalu terus kapan Tuhan? Gue kasih bocorannya besok. Ya sekarang siap semua. Betul nggak? Iya nggak saudara? Coba kalau nggak percaya,
besok jemaat, besok saya mau kunjungan ke rumah. Besok jam berapa Pak Gembala? Jam 10 ya. Wah, sudah siap. Ada yang nangkep kambing lah, ada yang ngambil sayuran di ladang lah, ada yang motong ayam lah besok jam 10. Tapi kalau seandainya besok saya mau datang kapan? Pokoknya saya datang sewaktu-waktu. Bingung saya sebenarnya kapan? Mesti yang penting saya nggak pergi aja deh. Yang penting saya ada di rumah. Betul nggak saudara? Saudara, Yesua sangat tahu. Tetapi kenapa Yesua nggak mau kasih tahu? Karena kalau saya kasih tahu, muridnya bilang kapan itu? Besok tahun, misalnya tahun Masehi 2021. Wah, orang yang berbuat jahat nanti 2020 mulai persiapan semua. Yang tadinya galak mulai lembut semua, ya enggak? Yang tadinya mulai kasar mulai halus semua saudara. Yang tadinya kalau ngomongnya ngawur mulai ngomongnya sopan banget. Kenapa? Karena tahu saudara yang kasih. Kalau nggak percaya buktiin aja. Kalau kita akan kedatangan, dulu saya ingat waktu saya masih sekolah SD, besok Bapak Presiden Soeharto mau datang lewat, semua murid loh datangnya masih jam 11 sudah berdiri di depan pinggir jalan, betul nggak? Bawa bendera. Karena tahu nanti akan lewat jam berapa. Coba kalau presidennya lewatnya nggak tahu, pokoknya besok ya orang nggak ngerti, betul nggak? Wah, siap-siap nunggu, wah kok belum datang ya, istirahat lagi. Tapi selalu siap pasti hari itu, betul nggak saudara? Tetapi kalau siap, wah orang udah siap nanti jam berapa? Jam 10, ini baru jam 9 kok santai. Sama dengan kalau orang cinta Tuhan itu pasti selalu siap. Tapi kalau orang yang tidak cinta Tuhan, ibadah jam berapa? 4, masih jam 4, ini baru jam 2, nanti tiduran dulu lah sebentar. Begitu sudah jam 4 kurang 5, jam berapa? 4 kurang 5, lu kok nggak bangunin saya? Telat nih aku, ya enggak? Tapi kalau orang cinta sama Tuhan, dia akan bersiap-siap. Pokoknya saya tidak pernah akan terlambat ibadah. Amin. Kenapa? Karena saya akan mencintai Tuhan. Jadi sebelum Tuhan datang, saya yang harus lebih duluan. Amin. Itu namanya menyiapkan diri dengan baik. Jadi saudara dikasih, namun kapan waktunya? Nggak tahu, kita nggak perlu ngitung. Nggak perlu susah-susah. Sekalipun ada orang yang pinter ngitung, biarkan. Kita cukup menjadi orang yang siap saja. Amin. Kalau kita siap, kita akan menjaga tubuh jiwa kita. Mulai kata-kata kita menjadi baik, mulai perilaku kita menjadi baik. Karena kapanpun waktunya Tuhan jemput kita, tidak ada yang tahu. Saudara yang dikasih oleh Bapak, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, menjadi bijak di akhir zaman. Kita akan baca dulu ya, Efesus 5 ayat 15. Kita baca dulu di dalam kitab Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan, sudah menyimak dengan baik. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Perhatikan. Maka ya, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Jadi hidup kita itu nyontoh orang yang bijak, bukan nyontoh orang yang bodoh. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Dan janganlah dimabukkan anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhilah dengan roh. Seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan, dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach kepada Elohim dan Bapa, seraya saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain dan takut akan Elohim. Nah, inilah menjadi bijak di akhir zaman. Karena hari-hari ini jahat dan kita tidak tahu kapan waktunya. Itulah pertobatan yang kita lakukan mulai hari ini. Saya selalu terinspirasi dengan kata-kata Rabi Eliezer yang berkata, muridku, bertobatlah sehari sebelum kamu mati. Dan itu selalu menjadi pikiran saya. Hai muridku, bertobatlah mau sehari sebelum mati. Muridnya nanya, guru, loh kami kan nggak tahu kapan mati, kok kami suruh bertobat sehari sebelumnya? Justru karena nggak tahu itu, mungkin besok kamu itu mati, hari inilah kamu bertobat. Besok saya nggak mati juga, mungkin lusanya kamu mati, besok itu bertobat. Jadi pertobatan terus menerus, kita menghindari dosa. Amin. Kita lanjutkan saudara. Yang pertama,
bijak di akhir zaman. Hidup bijak itu artinya mau belajar dan siap diajar. Orang yang bijak itu beda dengan seperti ayat yang kita baca tadi. Belajar lagi ya, dikatakan yang tadi. Ya. Karena itu perhatikanlah sebagaimana seharusnya kami hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Kenapa seperti orang bijak? Karena hidup bijak artinya kita mau belajar dan siap diajar. Kalau kita mau bijak, kita harus belajar. Oh, ternyata ini baik ya. Ternyata apa yang aku lakukan ini sangat baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus belajar dengan bijak. Ini yang pertama, hidup itu bijak artinya mau belajar. Jangan tidak mau belajar. Kemudian yang kedua, menebus waktu artinya bisa mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Rugi kalau waktu yang kita punyain semakin banyak, ini waktu yang banyak kita gunakan, itu terbuang sia-sia, nggak bermanfaat. Apa kita nggak boleh Pak, kita sekali waktu piknik, sangat boleh. Tetapi tetap kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik, amin. Justru di tengah piknik saya tetap bisa berdoa, saya tetap bisa menyembah Tuhan, amin. Lupa apa, nggak boleh saya bekerja, sangat boleh, malah harus bekerja. Karena kalau nggak bekerja, terus kita dapat berkat dari mana? Tetapi saudara di ladang, saudara di kandang, dimanapun, saudara tetap bisa menyembah Bapa Yahweh. Amin. Terima kasih Tuhan, tanaman saya pasti diberkati. Tetap bisa, saudara juga tetap bisa membaca dan merenungkan daftar Elohim. Amin saudara. Dimanapun saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadang saya setiap hari waktunya saya gunakan hanya untuk kalau sudah pagi ngirim renungan, terus tak kopi lagi, tak taruh buat nyiapin renungan yang besok saya akan sampaikan. Kalau enggak, nanti yang buat sore saya kirimkan. Terus makanya kalau saya menyiapkan renungan atau khotbah khusus kayak hari ini, saya sudah selesai hari Selasa yang lalu. Karena saya tidak mau mepet waktunya. Karena kalau mau mepet, tantangannya jauh lebih besar, godaannya lebih besar. Makanya hari Selasa gitu saya sudah mulai Senin, Selasa saya sudah dapat bahan, saya tulis dulu di HP, nanti mulai tak siapkan. Mulai kalau nggak Senin, paling lambat Rabu, saya sudah mulai menyiapkan. Tak siap diri. Nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu kalau seandainya saya ada acara, ada tamu, ada apa, saya sudah selesai. Saya tinggal baca lagi, menyiapkan lagi tubuh jiwa roh. Amin. Kenapa? Karena tiap hari saya harus menyiapkan renungan buat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu ini sayang kalau kita buang dengan percuma. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi yang kedua, menebus waktu artinya menggunakan waktu itu dengan baik. Jangan buat waktu itu terbuang dengan percuma, saudara. Kemudian yang ketiga, memahami kehendak Elohim. Ya, memahami kehendak Elohim supaya berkenan di masa akhir zaman. Artinya apa, saudara? Maunya Tuhan bukan maunya kita, saudara. Artinya apa? Dikatakan sini kehendaknya kita atau kehendaknya Tuhan yang terjadi. Jadi saudara ini memahami kehendak Tuhan. Bapak maunya engkau buat apa-apa. Jangan justru maunya kita. Kalau maunya kita berarti kita memaksa Tuhan. Tetapi kalau maunya Bapa Yahweh dalam hidup kita, kita akan mengalir ikutin aturannya Tuhan. Orang Israel itu keluar dari Mitsrayim, saudara, sudah tahu tanah perjanjian. Cuma dikasih tahu, kamu keluar dari tanah Mitsrayim dan kamu nanti akan saku bawa sampai tanah perjanjian, di mana nanti akan melimpah susu dan madunya. Apakah waktu diomongin itu sudah melihat? Enggak, saudara. Kalau sekarang bisa canggih. Semuanya Rio, kamu pergilah ke tanah Papua. Tempatnya di Nabire misalnya. Ini loh tempatnya, bisa pakai WA. Betul nggak, saudara? Lihat, oh iya, wah tempatnya subur, luar biasa. Dulu nggak ada. Orang Israel cuma dikasih tahu nanti kamu masuk. Begitu masuk mau menuju tanah perjanjian, saudara, apakah nggak ada tantangan? Apakah nggak ada tantangan, saudara? Ada. Baru keluar saja sudah ketemu laut. Sampai lautnya terbelah, masuk lagi dia sampai kepada padang gurun. Jadi tantangannya begitu banyak. Tetapi tetap kalau yang nyuruh Bapa Yahweh, endingnya tetap yang terbaik. Amin. Begitu sampai tanah perjanjian tetap melimpah. Kemudian Abraham Yahweh berfirman, Abraham keluarlah dari tanah leluhurmu. Dia keluar, saudara, ke tempat yang aku tunjukkan. Sudah dikasih tahu, tidak, dia muter-muter kemana-mana. Tapi endingnya tetap yang terbaik dari Bapa Yahweh. Amin.
Jadi saudara memahami kehendaknya Bapa Yahweh, kehendaknya Elohim, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, kalau nggak diturutin ngambek kita. Aku sudah bergumul sekian lama, saya pengen punya ini, Tuhan gak jawab doa saya. Nah mulai. Tapi kalau kehendaknya Bapa Yahweh, pasti terbaik buat kita. Amin. Makanya kalau doa Bapa kami dikatakan Tafu Malputeka Yase Retsoreka, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu. Kalau yang datang itu kerajaan Elohim dan terjadi dalam kehidupan kita, wah luar biasa saudara. Karena kerajaan Elohim pasti isinya yang terbaik. Amin. Tapi kalau kerajaan dunia, kerajaan kita nanti berbeda saudara. Ini yang ketiga. Yang keempat, penuh dengan ruah Elohim atau penuh dengan Roh Kudus. Syaratnya yang melekat kepada Bapa Yahweh Besar Yeshua Mashiach. Orang yang mau penuh Roh Kudus, syaratnya yang mendekat dengan Roh Kudus. Orang yang mau dekat dengan Tuhan, mau penuh dengan Roh Tuhan, ya harus dekat dengan Tuhan. Gimana mau penuh dengan Roh Elohim kalau dekat Elohim saja tidak? Dikatakan dalam kitab Tehillim 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Jadi kalau hatinya melekat, hatinya dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan itu akan sertai luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh memang maha tahu. Tetapi Bapa Yahweh menghendaki kita itu melekat pada Bapa Yahweh. Amin. Sehingga kalau kita mendekat, kita akan tahu. Coba sadar, kita satu rumah. Saya, istri saya, anak-anak saya bisa Ria, termasuk Rio misalnya. Begitu Rio apa? Saya tahu. Oh iya, kenapa? Karena tinggalnya sama saya, dekat dengan saya. Loh ini Rio ini kok dari tadi bertapa terus, kenapa nih? Oh ternyata dia lagi nggak enak badan. Saya akan tahu. Oh iya betul, lagi. Kenapa? Karena jadi satu sama dengan saya. Nah sama kalau kita melekat dengan Tuhan, apapun pasti Bapak itu. Makanya kalau mau penuh dengan ruah Elohim, yang penuh dengan roh Elohim, yang mendekatlah dengan roh Elohim. Amin. Mendekatlah dengan Bapa Yahweh, mendekatlah dengan Elohim. Kalau kita mau dekat dengan Elohim, itu yang keempat. Yang kelima, banyak menyembah dan memuji Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach, artinya ada hubungan yang intim dengan Elohim. Jadi banyak memuji menyembah. Jadi waktu ini digunakan. Saya yakin saudara, kita sekarang ini tidak bisa dibatasi. Itulah yang namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita kapanpun di rumah sendiri kita tetap bisa saudara. Kita apapun di mobil bisa, di naik motor bisa, dimanapun bisa. Kita tetap bisa menyembah Elohim dengan luar biasa. Oleh sebab itu banyak menyembah dan memuji Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Artinya hubungan kita terjaga. Kalau orang hubungannya baik, mau ngapa-ngapain tetap enak, betul nggak? Coba, ini saya kasih contoh nih. Saya hubungannya sama Rio, ini baik. Lah Rio mau ngomong apa-apa saya mesti baik. Pak, nanti besok dibuat gini ya, ibadah tak buat gini. Oh ya silahkan. Coba hubungan saya dengan Rio nggak baik. Wah, Rio baru punya ide, wah saya nggak cocok, mesti nggak nyambung, sudah nggak nyaman. Apalagi Pak besok mau gini ya, mau pergi, saya sih nggak setuju. Kenapa? Karena hubungan saya nggak baik. Nah, oleh sebab itu jalin hubungan kita dengan Bapa Yahweh dengan intim dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Elohim baik, pasti Bapa Yahweh juga akan berikan apa yang kita rindukan. Amin. Karena hubungan kita baik. Yang keenam, selalu mengucap syukur dalam segala hal, artinya bukan mengikuti hawa nafsu. Orang yang bersyukur itu bukan karena pas berkatnya banyak. Ucapan syukur itu bisa kita naikkan dalam kondisi apapun. Amin. Jadi saudara biasa selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisinya. Artinya bukan mengikuti hawa nafsu. Jadi bukan mengikuti keinginan daging, tetapi mengikuti apa kehendak Elohim. Yang terakhir, yang keenam, saling menghargai. Perhatikan ya, saling menghargai, mengasihi dan takut akan Elohim. Dunia bisa kehilangan kasih, tetapi kasih Elohim itu kekal. Ya Pak Saudara, orang bisa meninggalkan kita, kasihnya kepada kita menjadi tawar, tetapi kasih Bapa Yahweh itu kekal dan tidak pernah berubah. Yahweh itu setia, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia, karena Yahweh tidak menipu dirinya sendiri. Jadi saudara, saling menghargai, saling mulai kita menyampaikan sesuatu hal yang positif, mengasihi, tetap kepada siapapun tetap kita mengasihi, dan takut akan Elohim. Jadi mengasihi karena takut akan, mengasihi bukan karena oh supaya saya dilihat orang, tidak, tapi mengasihi memang karena dia itu baik.
saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tetap mengasihi dan baik. Semalam saya sudah kasih ilustrasi di Ereb Sabat. Ada seorang, saya ulang sedikit supaya yang tidak ikut Ereb Sabat atau tidak ikut online tahu, ya saudara. Nah, saya baca sebuah kisah ilustrasi. Sekali waktu di kereta ada seorang misionaris, seorang penginjil, saudara. Nah, ada seorang penginjil yang terus berkhotbah. Nah, saat dia berkhotbah, saudara yang dikasih oleh Bapaknya, dia terus berkhotbah bahwa Yesua mau datang dengan segera. Yesua mau datang. Dan di kereta itu ada ibu-ibu dan anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Ibu-ibu itu dia berkata, berhenti, karena saya tidak suka mendengar apa yang kamu sampaikan. Terus dia ngomong gitu. Tetapi ini si misionaris, bapak-bapak ini tetap ngomong bahwa Yesua akan segera datang. Kemudian bapak-bapak ini dipukul, sudah sampai dia berdarah. Dan apa yang terjadi? Dia tetap ngomong. Nah, sekali waktu dia katakan anaknya ini bilang sama ibunya begini, "Mah, Bu," dia katakan, "apa yang diomongin bapak ini benar. Cepat bertobat." Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ibu-ibu ini berlutut, bersujud, dan dia bertobat. Sampai yang menginjil kaget, "Loh, ini orang tadi mukulin saya, kenapa sekarang langsung berlutut dan bersujud?" Apa yang terjadi, saudara? Ibu-ibu ini berkata, "Anak saya itu bisu dan tuli. Dia nggak dengar apa yang diomong, tetapi saat bapak ngomong, anak saya bisa ngomong dan mendengar." Inilah mujizat yang bisa terjadi kapanpun. Kenapa? Kalau orang mau bertobat, maka akan lihat keajaiban demi keajaiban Tuhan. Orang yang mau berbalik pasti akan lihat keajaiban demi keajaiban. Saya kasih tahu saudara yang kasih, buktiin ya. Kalau ada orang tua melihat anaknya kok bandel atau nakal misalnya gitu, kemudian anaknya menjadi penurut, kasihnya orang tua ke anaknya jauh 2 kali lipat dibandingkan dengan yang mesti jauh lebih semakin mengasihi. Kenapa? Karena dia memang melihat perubahan hidupnya. Betul nggak, saudara? Bahkan anaknya yang tadinya seperti saya kasih ilustrasi anak yang hilang, begitu dia sudah menghabiskan kekayaan orang tuanya, saudara, tetapi begitu dia mau kembali kepada bapaknya, apa yang dikatakan? Dan dia memakaikan jubah ungu yang maha indah. Dia memotong binatang yang tambun, yang baik untuk membuat pesta. Artinya ternyata tidak pernah ada kata terlambat kembali kepada Bapak Yahweh. Besem Yesua Hamasiah. Tapi jangan pernah terlambat. Kenapa? Karena kedatangan Yesua Hamasiah sudah semakin dekat. Yang paling penting berjaga-jaga. Yang terakhir, ayatnya kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 42. 1, 2, 3. Laken hits yat sefu al mismatehem ki enchem yod im saah bu adonehem. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Amin. Berjaga-jaga, menyiapkan waktu dan hari dengan baik. Amin. Jadi menyiapkan waktu dan hari dengan baik, kapanpun waktunya. Jadi paling apa, kita nggak perlu hitung, oh Yesua mau datang. Yang jelas kalau Yesua mau datang, saya sudah siap. Kita tetap berjaga-jaga dan bersiap-siap. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk. Sudah? 1, 2, 3. Hidup bijak sebagai anak Elohim di akhir zaman untuk kemuliaan Abba Yahweh besem Yesua Hamasiah. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan.